Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kita jumpa lagi di Peri Dunia Tani. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang penyebab kenapa buah kopi itu cuma tumbuhnya di ujung. Oke, ada beberapa sebab dan musabab ya yang harus dipelajari oleh petani pemula. Di sini kita berbagi, tidak ada guru, tidak ada murid, sahabat tani. Sudah jelas saya ingin sahabat tani maju dan berkembang. Dan kita berusaha jangan sampai kita salah memberi ilmu, karena jika salah memberi ilmu ini sangat merugikan seluruh petani kopi. Apalagi petani kopi kalau sudah ingin belajar sudah pasti ingin sekali sukses. Oke sahabat tani, kita teruskan ya. Jangan lupa like, komen, subscribe sahabat tani. Sahabat tani pemula yang lagi bersemangat bertani kopi, tetap semangat. Oke, dan terus belajar kita sama-sama. Oke sahabat tani, sekaligus kita akan memberitahu contoh ya penyediaan bahan di saat buah sudah terlanjur di ujung. Itu masih bisa sahabat tani ya. Jadi inilah serunya bertani kopi. Meskipun kita sudah salah praktek, masih bisa kita daur ulang atau kita rombak kembali sahabat tani. Jadi jangan takut ya. Jadikan lahan kopi kita ini praktek ya, sekaligus kita terus berusaha. Karena kalau praktek itu lebih baik daripada kita terus belajar teori sahabat tani. Jadi sini saya akan terjun lapangan, akan saya praktekkan satu batang kopi saja sahabat tani ya. Semoga dengan praktik ini sahabat tani lebih mudah memahami ketimbang kita banyak teori dan bicara sahabat tani. Oke, kita akan contohkan satu batang kopi Ating Super aja ya. Satu batang saja, ini saya rasa durasi sangat panjang sahabat tani. Kemungkinan terpaksa harus durasi panjang ini karena apa ya, kalau durasi panjang kita tidak buru-buru menjelaskan dan tidak sepotong-sepotong. Jadi secara real, detail, dan kompleks. Oke sahabat tani, di depan kita ini ada satu contoh kopi Ating Super. Ini sudah saya lakukan semua wiwilan atau pemangkasan, penunasan ya. Tapi setidaknya ini akan saya jadikan gambaran untuk sahabat tani. Jadi sahabat tani bayangkan aja nih, misalnya nih kebun sahabat tani atau kopinya sahabat tani. Jadi bayangkan saja ya. Oke sahabat tani, kita langsung mulai. Yang pertama ya, kita lihat dulu usianya sahabat tani. Usia. Jadi kopi di depan kita ini usianya sudah berjalan 7 tahun sahabat tani. Ya, jadi sahabat tani kalau melihat konten-konten pemangkasan wajib pelajari dulu tahunnya, karena berbeda tahun pasti berbeda sudah pemangkasannya sahabat tani. Nah di sini kita lihat sendiri 7 tahun ini artinya sudah nampak dari cabangnya ini sudah mulai nampak berkerut-kerut ya. Nah jadi sahabat tani wajib tentukan dulu ini tujuan sahabat tani sebenarnya apa ya di tanaman kopinya. Apakah akan lakukan pemangkasan berat ataukah pemangkasan untuk produksi. Nah kalau untuk pemangkasan berat sahabat tani sudah pasti ini gundul. Ini terambil ya. Terambil. Ini semua sudah terambil ya, kita ibaratkan sudah terambil. Jadi tinggallah ujung sahabat tani. Jadi karena ini sudah gundul, sudah habis, makanya buahnya tinggal di ujung sahabat tani. Nah ini boleh jadi kita salah menengok, salah mempelajari, makanya terjadilah buahnya hanya di ujung. Tapi punya saya ini sahabat tani bukan buah di ujung ya, tetapi karena buah sudah mau penghabisan. Karena di kami Ating Super ini duluan panen ya daripada bor-bor. Nah jadi ini sudah nampak ya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana biarpun buahnya di ujung jangan sampai ke tanah sahabat tani ya. Ini kan sudah kita atur jarak. Ini sudah saya atur jarak sahabat tani. Nah, tidak sampai ke tanah ya. Jelas ya. Kita usahakan buahnya jangan sampai ke tanah sahabat tani, karena itu ya namanya kita nanti melakukan pembersihan seperti pembabatan, penyemprotan ya atau pencangkolan. Ya seandainya buahnya di sini, kita nyangkol-nyangkol sudah pasti rontok sahabat tani. Nah, jadi kita ambil jalan enaknya sahabat tani. Jadi untuk sahabat tani semuanya, kalau memang tujuannya untuk pemangkasan produksi, jangan sampai gundul sahabat tani. Jangan sampai gundul. Ini untuk kopi Ating Super saya sarankan sahabat tani. Ini tidak sama dengan pemangkasan kopi Robusta sahabat tani. Tidak sama. Robusta kan lebih mengandalkan cabang raja ya. Memang di kopi kita ini pun ada juga cabang raja, tapi tidak terlalu mengandalkan ke situ sahabat tani. Nah jadi untuk mencegah buah terjadi di ujung, kita mesti siapkan di sini bahan-bahan produksi di sini. Nah ini seperti yang sahabat tani lihat, ini punya saya, ini udah saya sediakan bahan produksinya nih, makanya tidak gundul sahabat tani.
ya. Makanya di bagian sini ada semua tunas-tunasnya, calon-calon produksi. Ini nanti ini kan buah, nanti bentar lagi memerah. Dan ini akan menjadi penerus sahabat tani. Ya. Ini yang pertama sahabat tani. Kalau memang melakukan pemangkasan khusus untuk produksi, wajib sediakan bahan. Jangan gundul. Kalau gundul nanti ya, namanya kopi di mana ada tunas pasti ada pembungaan dan pembuahan. Jadi kalau gundul ya sudah pasti muncul bunga di bagian ujung. Ya, di bagian ujung. Nah, ini lihat sendiri sahabat tani, ini kita paktakan saja. Ini bahan-bahannya. Ini bahan sudah saya siapkan. Ini bahan. Ini juga bahan. Nah, jadi ini ada saya kasih bocoran lagi pada sahabat tani. Pokoknya ini secara detail, secara kompleks saya kasih tahu. Ya. Oke, jadi bagi sahabat tani yang sudah terlanjur buahnya di ujung, sudah terlanjur gundul, ini tips yang paling mantap saya kasih pada sahabat tani biar gampang. Pertama, pembentukan sahabat tani. Di tanaman kopi Ateng Super khususnya di sahabat tani sendiri, ya, perhatikan dulu bentuk. Nah, seperti ini kan bentuk ya, namanya ini bentuk. Nah, loh Pak, ini kok banyak kali cabangnya? Cabang ini banyak sedikit sahabat tani, tergantung dari pembuahannya. Ya, ini tanaman kopi ini yang di depan sahabat tani ini kan berumur lebih kurang 7 atau 8 tahun, kan gitu ya. Nah, jadi setiap naik tahun nanti dikurangi sahabat tani. Cabang-cabangnya dikurangi. Tinggalkan 2 atau ganda. Di sini dan di sini. Nah, jadi kenapa saya masih belum mengurangi sahabat tani? Karena produksi masih banyak. Nah, itu ya. Buahnya masih banyak. Dan calonnya pun pembungaannya masih bisa aktif. Nah, jadi kita perhatikan di situ sahabat tani, jangan kita langsung meniru orang tinggal 2 cabang terus kita ngikut. Padahal kopi kita masih muda dan masih konsisten berbuah. Nah, namun karena kita ikutin tadi 2 cabang, akhirnya buahnya segitu-segitu aja. Ya, ini saya yakin gampang sekali. Jadi pembentukan. Yang pertama wajib pembentukan. Setelah terjadi pembentukan seperti ini sahabat tani, jika sahabat tani nanti merombak kembali ulang ya, yang udah terlanjur berbuah di ujung, lalu sahabat tani nanti kan biarkan keluar lagi tunas ya, merombak kembali. Jadi perhatikan bentuknya harus dibentuk dulu sahabat tani, itu yang pertama. Kedua, ini pesan saya kepada petani kopi Ateng Super khususnya, atur jarak seperti ini. Kalau saya mengambil seperti ini, 1 jengkal 4 jari ya, 1 jengkal 4 jari. Kenapa Pak 1 jengkal 4 jari Pak? Karena ini lebih ideal. Dan yang kedua, membentuk ruang sahabat tani. Nah, makanya saya bilang ini ideal. Nah, kita idealkan menurut prinsip kita masing-masing, mau ambil jarak berapa, sejengkalkah, 2 jengkal, atau sejengkal 4 jari kayak saya. Nah, ini untuk yang berusia 7 sampai 8 tahun sahabat tani. Loh Pak, nanti kalau untuk 10 tahun ke atas Pak bagaimana Pak? Wajib dikurangi nanti cabangnya sahabat tani. Karena tanaman kopi, tanaman apapun kok semakin tua dia kan semakin miskin unsur hara. Nah, dan juga semakin banyak cabang-cabang ranting yang mulai mengering. Jadi tidak bisa dimanfaatkan lagi, kita potong. Nah, loh cara potongnya macam mana Pak? Nah, nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Ini saya bahas di umur 7-8 tahun aja dulu ya, karena nanti sahabat tani tidak keliru. Karena kita campur semua pembahasannya di sini, nanti sahabat tani keliru. Akhirnya jadi salah ini salah itu kan. Apalagi nanti berujung ya saya disalahkan, kan begitu sahabat tani. Jadi sahabat tani ya, setelah saya jelaskan mengenai tadinya tentang pembentukan, yang kedua tentang jarak antara batang dan cabang ya yang ideal. Jadi yang selanjutnya yang paling penting sahabat tani, pilihlah tunas-tunas yang tidak bermanfaat seperti tunas balik ya. Nah, tunas balik, nah seperti ini tunas balik ya, arahnya ke dalam, tarik saja. Kalau memang bisa ditarik, tarik saja. Kalau nggak bisa pakai gunting. Nah, seperti ini tunas balik ya. Tuh. Nah, tunas balik kita ambil semua. Kita kasih selah di sini, kita kasih cahaya biar masuk ya, masuknya ruang. Nah, kalau kita perhatikan terus cabang balik, karena kalau di kopi untuk udah penyediaan bahan seperti ini biasanya tunas baliknya itu sangat banyak sekali sahabat tani.
Nah, ini di bagian atas ini jangan kita ganggu sahabat tani ya. Nah, ini sudah ada calon-calon bunga ya. Calon buahnya sudah ada ini. Nah, ini tak usah kita ganggu sahabat tani. Yang penting di sini kita fokus buka selah atau ruang. Nah, ini agak ribet sedikit karena saya sendirian, kameramen berhubung nggak bisa hadir sahabat tani. Nah, lalu kita ambilkan yang ini. Nah, ini apa namanya? Nah, inilah yang namanya disebut tunas cacing sahabat tani. Perhatikan di bagian ujungnya ini tidak tumbuh lagi daun ya. Ini namanya tunas cacing. Kalau tunas air biasanya tumbuh daun lagi di tengah-tengah ini ya. Nah, itu cara menebaknya dan gampang sekali kok sahabat tani. Menurut saya lebih gampang jadi petani kopi Atik Super daripada borbor ya. Tapi bukan berarti kita nggak mau borbor gitu ya, karena borbor ini saya salutnya buahnya banyak gitu, panen bisa berkali-kali ya. Nah, seperti ini sahabat tani ya. Yang kecil-kecil ini ambilkan sahabat tani. Lupa yang kecil-kecil ini apakah ada pengaruh? Pak, ada ya, banyak yang lain belum menjelaskan, ada. Nah, ini nih namanya tunas air ya. Nah, ada tunas tumbuh di sini nih. Ini tunas air namanya sahabat. Ini nggak bakal berbuah. Ini yang sangat banyak menyerap nutrisi dan unsur hara pada tanaman kopi ini, sehingga makanya produksinya terganggu. Jadi makanya sahabat tani kalau melihat di kebun kopi kopi Atik Supernya terlalu rindang ya. Nah, kenapa nggak terjadi pembungaan dan pembuahan? Kalaupun ada paling sedikit. Kenapa? Karena terganggu sama tunas cacing, tunas air tadi sahabat tani. Tunas balik tadi sebenarnya ada buahnya, jangan salah ya. Ini banyak orang keliru, dikira tunas balik itu nggak menghasilkan buah. Ada buahnya sahabat tani. Jadi kenapa Pak dicabut Pak? Nah, masalahnya begini, ini kan cabang balik mengarah ke mari, ke batang. Kalau kita biarkan, menutup nggak ini? Bakal menutup. Kalau sudah menutup ini, udah jadi bunga dan buah, tega nggak kita pangkas? Terjadilah ketidaktegaan sahabat tani. Sudah nggak tega, akhirnya apa yang terjadi? Ujung-ujungnya, nanti ajalah, tunggu habis buah. Kopi ini sahabat tani belum habis buah pun udah berbunga lagi. Nah, disitulah titik masalahnya sahabat tani. Jadi kita fokuskan ini, ruang di batang ini kita fokuskan. Nah, seperti ini kelihatannya ya. Loh, tujuannya apa? Yang pertama, untuk memudahkan sirkulasi udara masuk dari atas, dari kanan, dari kiri, dari bawah, kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk supaya nanti pembungaan dan pembuahannya sempurna, terbebas dari hama dan penyakit. Karena hama dan penyakit ini sering terjadi pada tanaman yang rimbun. Nah, jadi kalau sudah seperti ini sudah aman. Nah, yang selanjutnya apa? Untuk memudahkan masuknya cahaya matahari ya, klorofil ya kan. Nah, jadi kalau matahari masuk, sinarnya masuk, otomatis tanaman kopi ini insya Allah terhindar dari layu fusarium. Karena layu fusarium itu terjadi akibat tanah lembab yang ada di sekitar tanaman kopi kita. Nah, jadi itu mau bibit apapun, mau unggul, mau ini, mau itu, mau jenis apapun, kalau udah kena layu fusarium tidak bisa kompromi sahabat tani. Sampai sekarang belum ada obatnya secara pasti. Yang ada paling pencegahannya sahabat tani ya. Dan ada lagi sahabat tani. Nah, seperti ini kelihatan ya. Aturkan jarak sahabat tani. Ini kan pembungaan sudah muncul ya. Ini pembungaan kopi sudah muncul. Kasih jarak. Nah, ini tunas ini dengan buah ini ibaratnya kita bilang bunga ya, masih berbunga bisa. Kasihkan jarak. Ini sudah ideal sahabat tani. Loh, ada apa Pak? Itu pun sampai diselidiki. Begini sahabat tani. Sewaktu jarak ditentukan seperti ini, waktu ini berbunga dan ini berbunga, tidak terjadi bentrok atau saling hantam. Saling hantam karena apa Pak? Ya saling hantam karena angin ya, tertiup angin bergoyang-goyang seperti ini kan, jadi terhantam sahabat tani. Nah, jadi belum tentu karena salah pupuk juga, karena pupuk kita sudah terbaik kita kasih, tapi kok bunganya nggak jadi loh Pak. Nah, karena terhantam ya. Itu makanya tadi tunas air, tunas cacing itu mesti diambil kan. Tunas air, tunas cacing tadi selain mengganggu produksi, dan dia pun juga bisa mengganggu pembungaan. Nah, habis itu kalau dia nanti terlalu rapat, nah sudah pasti nanti tumbuhlah sini penyakit sahabat tani. Penyakit busuk buah, lalak buah, penyakit jamur dan lain-lain sahabat tani. Nah, di situ memang hal sepele, hal kecil, tapi jangan disepelekan sahabat tani kalau mau sukses. Ya, jadi renggang ya.
Oke sahabat tani, kembali mengenai masalah buah di ujung sahabat tani. Kalau ini misalnya ya, memang sih di kebun saya ini tidak ada yang buahnya sampai ke tanah. Ya, yang namanya ini buah di ujung ini karena memang buah penghujung memang begitu sahabat tani ya, selalu ada di ujung. Dan sebelumnya kan sudah habis saya panen sahabat tani, makanya nggak ada lagi buah yang di sini. Ini pun kalau ada buah-buah muda untuk tahun depan ini. Nah, seperti ini sahabat tani, kalau sudah terjadi misalnya ya, misal di tempat sahabat tani sudah terjadi buahnya itu tumbuhnya di ujung sampai ke tanah misalnya ya, ini punya saya kan nggak sampai tanah sahabat tani nih ya, tidak sampai ke tanah, atur. Nah seperti ini, satu jengkal dari permukaan tanah sama ujungnya, atur. Jadi kalau misalnya sahabat tani ini kopinya sudah sampai ke tanah, putuskan hubungan ya, putuskan hubungan misal di sini ya, putuskan hubungan. Tetapi sebelum kita putuskan hubungan, mesti ada di sini bahan sahabat tani, harus ada bahan di sini, pertinggalan satu ya. Ini memang nggak ada ini. Oh ada. Nah ini sahabat tani, nah, ini kan calon bahan ini. Nah oke, saya praktekkan satu cara mutusnya macam mana gitu ya. Ini sebenarnya masih ada buah ya, masih ada buah, tapi dah demi sahabat tani saya putuskan. Nah dia kita ambil agak tengah, agak ke atas sedikit, berarti sekitar jarak berapa nih ya, jarak berapa nih sahabat tani. Itu susahnya kita nggak bawa ukuran, dan kalau kita tidak ukur akurat nanti bersalahan pula ya kan. Berarti kita anggap begini aja sahabat tani. Ini harus masuk saya ke bawah biar jelas ya. Ini calon tadi ya, ini calon. Nah ini kan ini akan berbuah lagi tapi nggak banyak, yang namanya di ujung nggak banyak buah ya sahabat tani. Nah jadi menurut sahabat tani, mana yang diambil langsung terus di sini. Nah di sini, nah ini saya relakan aja nih satu. Nah bagian ini, nah ini contohnya sahabat tani, putuskan hubungan. Kalau dengan terjadinya putus hubungan, sudah pasti buahnya nggak akan lagi di ujung, dan tunas tadi akan menjadi penerus sahabat tani. Nah ini ya, akan jadi penerusnya. Nah ini terus memanjang ya. Kalau memanjang nanti setahun ke depan nanti memanjang sampai ke tanah lagi, gitu kan lagi sahabat tani. Potongkan sama seperti ini sahabat tani ya. Nah jadi untuk sahabat tani, jangan takut-takut kalau melakukan pemangkasan, apalagi kita baru belajar, praktikkan saja sahabat tani, jangan takut-takut. Nah tengok saya ya, saya beranikan, ini ada terputus sudah buahnya. Nah ini sudah terputus sudah. Tuh kenapa saya berani lakukan ini, sudah biasa bagi saya sahabat tani. Jadi kalau bagi saya ini nggak sedih ya, nggak sedih sahabat tani. Karena kalau kita tunggu kopi ini buahnya habis total, nggak akan bisa sahabat tani, karena dia sebelum habis pun berbunga lagi, semakin berbunga, kita sayang buah, akhirnya rimbun lagi. Seumur hidup begitu terus sahabat tani. Oke, jadi ini kita bukan masalah kita nggak bersyukur ya, tapi kita kan harus ikuti jalur. Nah lain kalau memang tanaman duren ya, tanaman cempedak, itu biasa tunggu habis total baru bisa diperuning atau dilakukan ini lakukan itu ya. Kalau kopi beda lagi sahabat tani. Jadi di kopi ini sebelum buah habis udah berbunga lagi dianya, makanya jangan ragu-ragu. Oke, ini udah saya korbankan nih, tak ada masalah lah demi kemajuan sahabat tani. Oke, ini kita taruh aja di bawah ini karena dia sudah tua nanti masaknya bagus kok, tidak ada masalah sahabat tani. Oke, sebagaimana kita lihat bersama sahabat tani, sudah kita lakukan pelonggaran, kalau kami sebut ini serlak ya, pelonggaran. Kita kasih sirkulasi udaranya biar gampang masuk seperti ini ya, tidak terlalu saya bilang rapat ya, tidak terlalu berhimpitan. Dan ini sebenarnya tidak lagi saya lakukan, kenapa? Karena udah selesai. Jadi namanya untuk bahan itu seperti ini sahabat tani, jangan gundul. Kalau gundul nanti tunas bunganya sama pembuahannya tumbuh di mana kan gitu ya. Ya oke, ini untuk acting super, saya rasa untuk acting super paling gampang, paling mudah daripada bor-bor dan tim-tim sahabat tani. Oke, kita akan tunjukkan satu pohon di mana ya, tanaman kopi orang sih. Kok punya saya ini udah habis semua untuk bahan sahabat tani, jadi kan nggak mungkin lagi saya kikis lagi, nanti gundul pula kan, berbuah di ujung. Wah kacau balau sahabat tani.
Oke sahabat tani, mau nggak mau kita harus ngambil contoh dari kebun orang ya. Nah seperti ini sahabat tani. Nah buahnya hanya di situ saja, yang lainnya nggak ada buah tuh seperti ini. Nah ini cara penanganannya salah ya, seperti ini sahabat tani ya. Kita tidak menjelekkan, tapi kita kan ngomong sesuai fakta aja tuh. Nah ini tidak diambil ya, bagian ini nggak kita gundulkan, ini nggak kita bentukkan, sehingga terjadi seperti ini. Buahnya berkurang dan sama sekali ini kita tengok ya, tunas cacingnya, tunas airnya banyak sekali. Ini udah dijamin nggak akan keluar bunga banyak. Ini memang ada bunganya sama buahnya, tapi sedikit. Itu yang sering nanti terjadinya di ujung, di bagian sini nih. Itu penyebabnya sahabat tani ya. Oke Pak, kapan sih pemangkasan yang tepat Pak untuk calon produksinya? Sekarang sahabat tani, sekarang lakukan sekarang, supaya tidak seperti ini sahabat tani ya. Berbeda dengan di kebun saya tadi sahabat tani ya. Ini gundul, pembentukannya kita bentuk, ini nggak ada ini. Nah saya rasa ini jelas sahabat tani ya. Oke sahabat tani, ada lagi nih yang jarang dibahas orang. Itu ini rumput yang tumbuh di batang ini. Nah apakah ini berbahaya untuk tanaman kopi kita? Sangat berbahaya sahabat tani. Ini diambil ya, lumut-lumut ini diambil sahabat tani ini. Nih sahabat tani tahu nggak, dari penyuluh pertanian mengatakan bahwa lumut ini mampu menyerap 40% pupuk yang kita taburkan ke tanaman kopi ini sahabat tani. Nah berbahaya nggak sahabat tani kira-kira? Kita berusaha memupuk tanaman kopi agar terserap sempurna 100% untuk kopi, sehingga terjadi pembungaan dan pembuahan secara sempurna. Tapi karena sudah ada yang ini, lumut yang tumbuh di batang ini, tanpa kita tahu seolah-olah pupuk yang kita beri itu seperti kurang ini, kurang itu ya, kurang dosis ya. Nah padahal kalau untuk pemupukan tanaman kopi ini tidak perlu banyak sahabat tani, tidak perlu banyak, tidak perlu satu batang 1 kilo, itu nggak perlu. Yang ada di overdosis ya, masyarakat bisa meninggal dunia di tanaman kopi. Nah nggak perlu ya. Jadi antisipasi ini sahabat tani dicabut. Bagusnya sih pakai sikat kawat ya, lebih bagus. Nah oke sahabat tani, semoga teredukasi dan terbantu. Pasti ada di kebun kopi sahabat tani lumut ini, saya yakin ada ini, karena ini ada setiap ada tanaman kopi ini pasti ada biasa sahabat tani. Oke sahabat tani, sebagai penutupan, ini masih di kebun saya ya, kembali di kebun saya lagi ya. Ternyata masih ada beberapa batang yang belum sempat merah banyak, belum banjir ya. Jadi saya tunjukkan. Nah pasti sahabat tani berharap seperti ini, buahnya melimpah seperti ini tuh sampai ke sana tuh ya. Nah ini setidaknya menjadi gambaran tuh sahabat tani, bahwa saya yakin sahabat tani berharap seperti ini buahnya, mainnya di atas ya, tidak main di ujung. Nah kalau di bagian ujung ini asal tidak ke tanah tidak ada masalah. Itu setiap kopi pasti ada berbuah ujung sahabat tani. Ini nanti biasa merahnya terakhir ini, penghujung nih. Makanya kualitasnya kurang bagus sih, tapi masih laku dijual kalau kita jual gelondong ya. Oke lah begitu ya sahabat tani, kita sudahi dulu ya. Saya rasa ini sudah jelas, sudah kompleks dan detail. Oke pokoknya sampai ke sana sahabat tani ya, berbuah banyak alhamdulillah. Kalau begitu saya sudahi dulu sahabat tani ya. Semoga bermanfaat dan mengedukasi sahabat tani semua. Kita di sini berbagi, tidak ada guru, tidak ada murid. Semuanya tujuan saya cuma satu, yaitu memajukan dan mengembangkan petani kopi se-Indonesia tanpa pandang bulu ya. Oke sahabat tani, jadi sebelum penutupan ya, sekali lagi saya ulangi, bagi sahabat tani yang terlanjur buahnya semua di ujung ya, di ujung ranting, masih ada cara mendaur ulang atau merombak kembali sahabat tani. Yang pertama, biarkan dulu tunasnya tumbuh seperti biasanya ya kan, biarkan dulu. Setelah tunasnya sudah rimbun, sudah banyak tumbuh sahabat tani, barulah lakukan pembentukan seperti yang saya jelaskan di video tadi. Yang kedua sahabat tani, baru tentukanlah jarak berapa jengkal dari batang ke
dari batang ranting tadi kita aturkan, apakah sejengkal atau 2 jengkal. Cuma kalau cara saya yang lebih ideal adalah 1 jengkal 4 jari sahabat tani, sesuai dari video tadi sahabat tani. Dan yang ketiga sahabat tani, lihatlah dari usia dan umur. Ini usia dan umurnya sekitar 7 atau 8 tahun yang kita praktik tadi sahabat tani ya. Dan yang paling penting sahabat tani, ambilkan semua tunas-tunas cacing, tunas air, dan tunas-tunas balik itu ya, diambil, itu wajib sahabat tani, supaya tunas-tunas untuk produksi bisa terfokus dan bahan-bahannya pun berhasil dengan baik ya, dan pembuahannya tidak rontok sahabat tani. Oke, dan yang terakhir tadi yaitu lumut sahabat tani. Lumut yang tumbuh di batang harap diambil dan wajib diambil, karena itu juga bisa mengganggu penyerapan, bisa menyerap ya, bisa menyerap pupuk yang kita kasih tadi, sehingga tanpa sadar kita rugi ya. Apalagi saat ini pupuk mahal ya, pupuk mahal, kita usahakan jangan sia-sia dalam pemupukan. Oke sahabat tani, semoga ini jelas, detail, dan terbantu untuk seluruh sahabat tani, supaya ini bisa jadi jawaban dan silahkan dipraktikkan. Saya berharap jangan cuma teori-teori saja dan jangan cuma menonton-nonton aja, tapi praktekkan. Siap nonton ini, praktekkan tuh sahabat tani, jangan takut. Oke, kalau begitu sahabat tani ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.